Ya, puji nama Tuhan, saudaraku yang kasih Tuhan. Saya minum kopi sebentar ya. Nikmat. Dan bagi sebagian orang ketika lesu, kemudian minum kopi, dia muncul gairah yang baru. Demikian juga dengan kehidupan rohani kita, kadang kita mengalami hal yang tidak berdaya, tetapi ingat bahwa kita punya Allah yang adidaya, Allah yang maha besar, seperti yang terjadi di dalam Keluaran 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-9, sebuah kisah tentang bangsa Israel yang diperbudak di Mesir, dan ada beberapa kata yang cukup menarik yang perlu kita renungkan saat kita tidak berdaya. Sama seperti yang tadi saya katakan, ketika orang mulai letih lesu, ya, yang sudah terbiasa minum kopi, kemudian minum kopi, maka dia muncul semangat yang baru. Nah, dikatakan di sini, untuk menjadi pelajaran kita, kalau kita lihat dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9, ceritanya tentang Musa bertemu dengan Firaun dan kemudian terjadilah dialog. Musa berkata, beginilah firman Allah, firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengar firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Tetapi Raja Mesir itu berkata kepada mereka, Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu. Jadi diusir Musa dan Harun, pergi. Kamu gak usah ngurusi ini nih. Lagi kata Firaun, lihat sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini, masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya? Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengerah-pengerahnya. Nah ini saudaraku yang menjadi peringatan bagi kita. Firaun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandor-mandor mereka sendiri. Artinya yang menjadi mandor itu bangsa Israel ya. Ada orang-orang Israel yang diangkat menjadi mandor. Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata. Seperti sampai sekarang, biarkanlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Artinya pekerja-pekerja itu yang tadinya jerami itu disiapkan oleh para mandor. Sekarang mandornya dilarang, jangan kamu sediakan jerami-jerami itu. Mereka buat batu bata, mereka juga harus mencari jerami-jeraminya, dan jumlah batu bata yang dibuat harus sama jumlahnya. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka dan jangan menguranginya, karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat supaya mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan memperdulikan perkataan dusta. Jadi oleh Firaun, perkataan itu dianggap dusta dengan alasan kami mau pergi 3 hari mempersembahkan korban kepada Allah, itu dianggap sebagai satu omongan kosong. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, kita melihat di sini penderitaan semakin berat, ya semakin berat. Tetapi kisah berikutnya tentu saudaraku lihat bagaimana tangan Tuhan yang bekerja. Nah, dari kisah ini kita melihat kadang kita tidak berdaya. Dalam ketidakberdayaan justru semakin berat keadaan yang kita alami. Tapi ingat saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita punya Allah yang adidaya. Di saat kita tidak berdaya, di situ Allah adidaya akan bekerja. Kuncinya satu saudaraku, kita berteriak, kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Allah yang adidaya itu akan menolong kita dan kemudian kita
muncul semangat yang baru. Saya teruskan minum kopinya, Tuhan Yesus memberkati.